Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Asik. Nah, ini yang kemarin di gua yang ngomong welcome back my channel. Kita kembali lagi sama dia. Kemarin dia sama pasangannya. Sekarang dia sendiri. Jomblo Biarin aja. Jomblo lagi ya. Yakin lu? Canda dulu. Gila, gua gak mau ya ini podcast gua di PSI channel ini nanti Patahkan sutup ya. gua gak mau. Gara-gara podcast putus. Iya, putus gua gak mau. Jadi yang PS ini namanya putus gua gak mau gitu. Mungkin PS. Oh, PS TV kan putuskan saja. Anjir. Konsepnya nggak seperti itu. Sesat. Jangan mau kalau pasangan diajak podcast sih. Pacar Putus sih. Mencari selingkuhan. Gimana nih Ril? Sehat? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah sehat. Kemarin kan gua ngobrolin masalah sipil nih, nggak kelar-kelar yang kemarin. Ya itu gua masih pengen nanya tuh kemarin ketahan sama kakak Cindy. Anjay. Kakak Cindy. Tua banget ya. Oh, ketuanya. Oke, kakak Cindy ketuaan. Gua panggil Dede. Terlalu gemes gimana? Neng. Oh, panggil Neng Cindy. Neng Cindy. Tapi dia orang Jawa. Oh iya. Mbak. Panggil Mbak. Emang dia Mbak? Sampingan dia dagang warteg. Oh, sampai ini Lu tidur aja sih, nggak usah nonton. Malamnya tidur aja, kalau gua tayangin ya malam. Nggak perlu ditonton. Nggak perlu ditonton. Nah, kemarin kan gua menarik nih ngobrolin sama lu nih masalah teknik sipil. Kemarin kan kalau gua kan dari backgroundnya teknik mesin. Nah, gua pengen mengulas sedikit aja sih, nggak usah jauh-jauh lah, dikit aja. Iya. Sebenarnya ilmu sipil itu ilmu apa sih? Menurut gue ya suatu bisa dibilang konstruksi nggak sih, gue juga nggak tahu. Tapi yang gue pelajarin itu ya tentang sebuah konstruksi bangunan, dimana hitung-hitungan bahannya, hitung-hitungan ketahanan suatu bangunan tuh ya itu dihitung semua. Oh, dihitung semua gitu. Lu semester berapa sih sebenarnya? Sipil cuma 1 semester doang, kalau arsi dong 4. Oh, berarti gua salah bahas ternyata. Dia lebih ke arsitektur. Dia bukan sipil. Coba gimana sih lu sebenarnya kemarin sipil apa arsitektur? Gua nggak ngerti. Enggak, jadi kalau gua dapat beasiswa. Beasiswa di suatu kampus, ya kan? Gua masuk. Nah, gua pilih sipil dong. Iya. Ya, karena emang menurut gua gua ada basic nih di sini ya kan. Gua terjun lah ke situ. Ternyata regulasi beasiswanya itu harus minimal akreditasi B. Oh. Nah, sedangkan sipil itu ya emang dia kan kampus baru. Kampus baru. Ya, jadi akreditasinya belum ini banget kan. Masih ban PT. Itu pun baru naik ke C. Nah, di C itu nggak boleh. Pas gua semester 3 itu sipil udah boleh masuk beasiswa. Gua jadi benci. Gua udah pindah karsi, tiba-tiba di sipil boleh tuh beasiswa kan. Itu bisa balik lagi nggak? Hah? Ya nggak bisa. Itu kalau bisa balik gue balik lagi. Anjir. Ya elah, ini ya. Ya cuma udah kecemplung ke situ mau gimana? Oh gitu. Jadi sebenarnya memang kendalanya memang regulasi Ya, seperti ini, regulasi seperti yang itu. gue rasakan gitu. Sebenarnya kalau urusan nilai apa nggak ada masalah sih. Nggak ada Cuman masalah. karena emang ketetapan regulasinya seperti itu ya kita harus jalani. Pak Nadiem Makarim bisa kali regulasinya diubah sedikit. Iya. Kan Bapak sudah menghijaukan Jakarta. Go green. Itu kata Marcel, Pak, bukan kata gua. Gojek. Kata Marcel yang ngomong, gua cuma ngutip kata-katanya Iya. aja. Berarti memang sebenarnya dari segi pendidikan ini tidak ada masalah apapun, kembali ke regulasi. Iya, gitu kembali tadi. ke regulasi. Terus. Sebenarnya dari Kaprodi kayak sayang banget ya kamu harus pindah gitu. Kayak menyayangkan hal ini lah. Mungkin dia bukan nyombongin diri apa gimana ya, mungkin dia melihat ada potensi gitu ya, yang namanya orang Betul. sudah berpengalaman kan, jangan ada potensi, kemudian harus itu pasti
Ya, beliau tahu. Dan lu menikmatinya itu. Ya nikmatin aja. Enggak, lu menikmati saat lu berada di sipil ini, teknik sipil Nah ini. itu sangat menikmati. Gua ya benar-benar kayak orang tertarik gimana sih kayak Oke. jalannya enjoy aja gitu. Tapi basic dari SMK memang lu sipil apa gimana? Kalau SMK gua mekanik mesin industri. Mekanik mesin industri, Iya. yang sipil. Gak ada masalah sih emang. Yang masalah itu lu pada yang bikin masalah. Iya. Orang gak ada masalah dimasalahin. Udah gitu kalau lihat sih aneh karena sehari-hari adanya di bengkel. Kerjaan tugas ya tangan kuku pada hitam, itu kertas hitam semua kata dosennya. Oh. Ini apaan lu gambar apaan itu? Karena kalau lihat sih lecek pun itu nggak diterima. Lecek pun gak bisa Nggak diterima. Ya sama sih, gue juga ada Iya, mata mungkin kuliah dulu. yang mata gambar gambar teknik, iya ya kan? itu, Itu betul. nggak terima kan? Padahal gue setengah mampus itu ngerjain. Iya, padahal yang kena ibaratnya kena tumpahan air dikit aja kan jadi bercak Iya, betul. jelek gitu kan. Itu dia Jangan kan air deh, kita cuma kotor sedikit aja iya, nggak kadang diterima. bekas hapusan pun itu ada aja yang komen gitu. Ini kok jadi ya mungkin salah hapusnya kekencangan apa gimana gitu. Jadi buat lo yang kuliah di teknik atau belum ngambil kuliah untuk teknik, Pikirin lagi lah. nggak segampang apa yang lo Iya. pikirkan gitu. Tapi kalau lu udah berkecimpung, gue yakin pasti nyaman. Pasti nyaman. Nyaman. Itu tergantung dari manusianya juga sih, Nah, memang bener. dari orangnya juga. Terkadang ngerasa, oh gue di teknik enak nih, Heeh. satu server sama ini. Lu ada nggak di kampus? Iya, gue ngampus. Iya, ada di kampus. Iya, tapi ada. tapi lagi bolos. Iya, ada. Lagi bolos jam matkul Ada, gitu. ada. Gua males banget di kuliah dia nih. Nih. Ya kan apalagi dosennya ngeselin dah. Ya. Biasa gitu. Makanya lu bertekstil diri bahwa lu harus punya keyakinan bahwa dosen killer, nilai jeblok bodo amat yang penting ngampus. Udah gitu aja udah. Kalau lu nggak suka mata kuliahnya, lu masuk aja yang penting ngampus. Setidaknya lu masuk. Nah. Gitu. Karena ada nilainya juga. Berarti perbedaannya sangat signifikan banget ya dari sipil ke Jauh, arsitek jauh. gitu. Tuh gua mental gua satu semester cabut-cabutan kayak apaan sih nih? Gua nggak biasa kayak gini. Gua nggak biasa tapi ya karena dari diri kayak ya udahlah mau gimana lagi Iya sih. mungkin emang jalannya kayak gini ya kita nikmatin aja gitu. Iya sih bener. Gua juga gambar dibilang bagus ya enggak ya gua mah asal kalau gambar kayak anak TK ya masih bisa begini mau gimana ya kan sebisa mungkin tapi kita kembangkan Betul. gitu. Memang dari awal basicnya lu memang nggak mau di situ. Nggak mau. Karena awalnya bukan dari situ. Gak mau bukan dari situ. Jadi kayak misalnya gua kuliah teknik mesin, gua ditaruh ya akuntansi. Nah, coba dah. Oh, kejauhan itu. Gua Sakit masalah banget. itu ke ekonomi gua jauh banget dah. Nggak bisa jauh deh dari mesin gua ke elektro gitu. Gua nikmatin di mesin tapi gua di teknik elektro nggak menikmatin Nggak. ataupun mungkin mereka sebaliknya gitu. Jadi memang kalau kuliah itu memang susah juga sih ngejelasinnya. Iya. Bingung gitu. Soalnya Kan. kita menikmatin ini loh jurusan yang gua ambil menikmatin. Ah. Walaupun kata orang, lu salah ada di jurusan itu. Iya. Iya, tapi gua nyaman. Iya. Karena ini cari itu dulu. Yang pertama tuh mungkin buat lo yang kelas 3 nih sekarang mau dikit lagi kan mau kelulusan ya Iya, Juni, betul. Juni ya, kelulusan. Ya timbangin aja mateng-mateng karena kuliah pun biayanya nggak seringan sekolah-sekolah biasa gitu ya kan. Iya, betul. Dia harus bayar yang ngeluarin budget jadi jangan sampai lu udah kecemplung tapi itu semua sia-sia. Betul. Betul. Makanya ada sebuah artikel memang di situ dibilang hampir 90% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Itu Itu. banyak banget yang gitu loh. Jadi sebenarnya lu pikirin dulu matang-matang apa yang lu ambil. Karena di kuliah itu lu semester 1, semester 2 lu akan masuk gerbang itu dalam kondisi tegak. Gua Itu- kampus. Itu Tapi lu dari semester 3 ke atasnya itu udah enjoy. udah bukan enjoy. Lu akan nunduk masuk kampus. Pusing gua banyak tugas. Gua semalam nggak tidur. Itu. Sehingga rasa kejenuhan itu sebenarnya ada Ada, gitu. Justru kalau gua ngerasainnya 1 2 3 sih itu yang berat. 1 2 3 berat, kesononya enjoy. Kesannya enjoy. Walaupun terdengar terlihat gitu ya. Tugasnya semakin berat. Ya, tapi ya udah nggak ya biasa aja gitu. Mungkin udah karena terbiasa. Kita dari semester 1 sampai semester 3 itu kita digembleng buat melatih diri kita gitu. Emang iya sih benar untuk
benar-benar. Iya. Tapi lu nggak ada keinginan sama sekali gitu emang dari karena lu beasiswa ya, lu beasiswa ya. Mungkin kalau lu nggak beasiswa mungkin lu akan mengikuti apa yang di benak gua yang ada gitu ya. Gua pengen ini, ya udah gua ikutin ini gitu. Atau mungkin lu jurusannya yang tadi lu kuliah kamu ke situ. Tapi sih gua punya planning ya. Pengen gua tinggalin aja. Pengen gua cari biaya sendiri. Lu kuliah untuk itu sendiri. Gua untuk nikmatin gua sendiri gitu. Karena kalau dipikir kalau hidup bergantungan juga gak enak banget. Karena kan beasiswa juga punya standarisasi nilai, IPK, gitu ya. Kita harus mengejar gitu, nggak boleh kurang gitu. Dan sedangkan lu di situ lu nggak menyaman di situ. Kurang nyaman gitu. Memang sih banyak orang-orang yang kontra ataupun pro dengan pernyataan ini bahwa mereka bilang lu udah nyaman dibiayain, lu tinggal kuliah aja. Nah, itu nggak segampang yang dikira gitu. Nggak gampang gitu. Kadang ada banyak teman gua, lu enak ya dapat beasiswa, ibaratnya dapat uang saku juga gitu ya kan dari beasiswa itu. Tapi ya lu rasain aja tuh sana. Nggak nyaman. Gitu. Iya. Karena yang kita butuhkan tuh pertama apapun itu ya, itu kenyamanan. Mau lu kerja, mau lu kuliah, mau lu sekolah, kalau lu nggak nyaman, ya lu nggak bakal bisa memperkembangkan itu semua. Itu betul. Padahal kenyamanan lu itu ada di sipil. Nah, itu dia. Mungkin juga kalau misalnya lu nanti ya lu tinggalin yang arsitek ini, lu kuliah di sipil, mungkin lu kuliah di kampus yang sama atau beda kampus? Kemungkinan sih ke kampus yang sama. Kampus yang sama aja gitu. Cuman lihat nanti lah. Isi menurut ketergantungan memang juga enak juga. Makanya dari yang semua yang gue bilang tadi pasti juga ada yang pro kontra gitu. Mungkin pasti ada. Pendidikan itu susah, lu udah bisa menikmatinya. Ya memang kita bisa menikmati, tapi kalau nggak sesuai dengan jurusan kita mau gimana? Sedangkan lu tadi pun menyatakan lu tuh ngambil yang ini, tiba-tiba diubah jadi yang ini. Iya, ya kan jadi ya kacau gitu lah. Iya, jadi kacau bener. Jadi yang kita tadinya wah gua udah enjoy gini tiba-tiba kok begini. Iya benar. Timbul rasa males. Rasa males. Mungkin begitu kali yang dialamin dari mahasiswa abadi itu yang di kampus. Salah jurusan gitu mau pindah udah tanggung. Jadi kayak kameramennya ya, katanya kuliah 10 tahun. Kagak dia 10 tahun. Dia tuh setahu gua kuliah tuh 4 tahun pas. 4 tahun pas dia. Dia menikmati. Menikmati karena dia nggak salah jurusan. Iya. Karena jurusannya dari awal backgroundnya emang mesin gitu. Kalau gua sih ya gua apa adanya. Salah jurusan dari STM lu. STM apa, Bang? Gua STM otomotif sebenarnya. Tapi gua juga lumayan nyambung. Coba suruh bongkar motor. Bisa nggak? Iya, bongkar bisa. Masalahnya nggak bisa. Itu dia masalahnya gitu. Karena gini loh, gua kuliah itu si Okta ini juga ngomong, teman-teman gue sekelas juga pada ngomong. Lu kuliah di mesin tapi yang lu baca itu buku-buku filsafat, buku-buku tentang politik gitu. Makanya dia bilang lu salah jurusan. Enggak, gue bilang nggak salah jurusan. Gue menikmati di mesin, tapi gue nggak menikmati mata kuliahnya. Ada beberapa memang. Tapi emang gue mau nanya nih. Sebelum lu memilih jurusan mesin, apa nggak kepikiran ke situ? Apa ketika lu udah masuk mesin, baru lu menyukai baca-baca buku filsafat atau sebenarnya gini, gua demen masalah sejarah itu gua dari SMP. Dari SMP gua udah suka baca-baca buku sejarah, bahkan gua bukannya sombong. Nilai rapot gua itu tentang sejarah itu rata-rata 9. Dari kelas 1 sampai 3 itu 9 semua. Karena gua senang menikmati itu. Saat gua masuk STM, memang gua nggak mendapatkan tentang sejarah gitu enggak. Gua akuin, STM itu gua bandel. Bolos mulu, namanya anak STM bolos mulu. Dan gue kuliah ngambil teknik mesin karena gue ngerasa background gue otomotif. Gue masuk ke mesin. Tapi kembali lagi, saat gue ngerasa mahasiswa, pakai alma mater, anjir, gue mahasiswa. Ketemu dengan orang yang ngedoktrin, lu tuh mahasiswa, lu tuh penyambung lidah rakyat. Karena dari awal baca buku yang gue ini dari SMP sampai STM itu buku-buku hal yang gue baca, otak gue terdoktrin. Wah bener juga, gue mahasiswa. Itu makanya ada beberapa hal yang kalau misalnya demo, ini mahasiswa ikut-ikutan gini-gini. Tapi gue ngerasa gue nggak salah jurusan, gue tetap ada di jurusan itu. Tapi gue menyukai
hal-hal yang berbau seperti Iya, itu. benar-benar. Jadi nggak harus kita berbicara, oh lu anak hukum ngapain berpolitik, lu kan backgroundnya teknik, nggak usah politik. Politik itu padahal dalam sehari-hari itu ada. Iya, pasti. Tapi gue juga nggak membenarkan bahwa lu turun ke jalan itu untuk demo, nggak membenarkan. Karena apa? Anak teknik itu nggak perlu turun ke jalan. Demo apa yang kita butuhkan? Itu adalah dari strategi kita loh di industri ini, kemajuan teknologi ini apa yang harus kita buat? Iya, benar-benar. Listrik, kita terpaku dengan PLN. Lu kenapa nggak bisa bikin teknik tenaga surya untuk rumah lu sendiri? Kita pengabdian masyarakat. Itu dengan cara-cara intelektual bahwa kita ini benar-benar mahasiswa. Solusi itu yang harusnya sebenarnya kita berikan. Tapi gue nggak menyalahkan teman-teman yang turun ke jalan karena dia pada dasarnya itu loh cara perjuangannya mereka. Gue menghargai. Iya, benar. Itu perjuangan lu silahkan. Cara lu dan cara gue itu berbeda walaupun sama-sama berjuang. Itu aja. Tapi ada kan yang ikut-ikutan doang. Ada. Justru yang sebenarnya yang bahaya ini yang ikut-ikutan doang. Dia nggak ngerti yang gue bilang, ngerasa gue mahasiswa terdoktrin begitu. Dia nggak pikir panjang, ya udah gue ikut. Iya. Saat dia ikut nggak ada yang tanggung jawab. Terus ditanya tujuan lu demo apa? Nggak tahu, gue ikut. Ikut-ikutan. Justru yang Dan yang kayak gitu kadang-kadang malah yang nyebabin kericuan kalau itu justru citra-citra yang mahasiswa yang terkesannya ikut-ikutan ngeramein ini yang sebenarnya ngerusak pandangan masyarakat. Lu mahasiswa cuma bisanya demo, cuma ikut-ikutan. Padahal yang asli di garis depan ini entah dia mau tanggung jawab atau enggak atau cuma bisanya demo doang. Gue bilang rata-rata soalnya mahasiswa abadi. Terserah lu mau kontrak enggak apa-apa. Jangan omongan gua. Ini pendapat orang karena Pendapat kita orang, gitu. memiliki sudut pandang beda-beda. Sudut pandang gua sebagai mahasiswa dulu di teknik, ya memang gitu, mereka nggak tanggung jawab, tapi mereka murni, mereka berjuang, mereka berjuang murni. Tapi yang di belakangnya ini nggak bisa ngikutin. Jadi tridharma perguruan tinggi yang didapat itu sebenarnya nggak dapat. Mungkin tridharma perguruan tinggi yang mereka maksud, gua membela masyarakat seperti itu, pengabdian masyarakat. Ya mungkin mereka dapat, tapi yang di belakangnya kan nggak bisa mengikuti seperti itu Turi Handayani. Iya, benar. Yang diajarkan, yang di depan memberikan contoh, yang mengikuti. yang di tengah memberikan dorongan, yang di belakang mengikuti. Mengikuti dalam arti ikut-ikutan. Jadi buat apa gunanya? Benar. Yang akhirnya apa? Demo ricu. Di masyarakat pandangannya mahasiswa nggak seperti zaman dulu. Mohon maaf, sekarang gue masyarakat. Udah bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa. Jadi kalau misalnya lu demo, gue berpikiran seperti ini, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau diperdebatkan, sebenarnya nggak ada yang diperdebatkan. Nggak perlu, itu hanya Nggak perlu buang waktu. buang waktu. Perdebatan itu buang waktu. Tapi kalau misalnya lu berpola pikir, oh yang lu ucapin salah bang, ya lu tunjukin. Nah, Itu aja. Gitu. Itu aja. Karena kan ya kita punya sudut pandang sendiri dong. Gitu. Kan itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang orang ini nggak mau tahu. Mereka itu ngerasa benar. Gue benar, gue mahasiswa, gue ini. Hal-hal yang kayak gini sebenarnya perspektif pandangan di mata masyarakat itu yang sebenarnya lu salah gitu. Dan yang pertanyaan gue itu cuma satu, kenapa lu nanyain ke gue? Itu doang. Kan gue yang bertanya ke lu, kenapa lu nanya ke gue? Namanya juga, ya kan obrolan santai ya. Iya sih, nggak salah. Kan intinya saling sharing. Ya yang nikmatin ini kan juga bukan kita berdua doang. Banyak Iya. orang yang menikmati gitu ya. Ya, Mungkin ada yang sependapat, mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang nggak setuju kan. pasti. Pasti ada. Pasti Itu ada. nggak mungkin nggak ada. Makanya gue sebenarnya bikin konten seperti ini YouTube ya, gue akan memberikan sebuah edukasi, gue memberikan pengalaman hidup, tapi gue akan kembalikan lagi ke audiens gue. Iya. Mereka menerima tidaknya terserah Terserah mereka, mereka, gitu. gitu. Mereka dapat pelajaran dari konten-konten gue bersyukur gitu. Benar-benar. Gue ada manfaatnya. Ada gitu. manfaatnya. Jangan kayak sekarang kita dipaksa sehat di negeri yang sakit. Tetaplah hidup walaupun nggak berguna. Itu buat apa gitu? Kalau kita hidup nggak berguna. Ini jangan sampai hilang Nah. kayak di habis podcast ini. Podcast, gue nggak bakalan hilang. Tenang aja, kita santai gitu. Tenang aja, hilang sih enggak. Cakrawirawa di bawah. Skutang. Aduh itu berat itu. Enggak, tenang. Tapi ya kalau misalnya kritikan-kritikan ini kita dibungkam ya kita udah tahu gitu rezim apa yang akan membungkam kita. Tapi pemerintah gua rasa support lah. Katanya kan pengen
dikritik gitu. Kan kritik kan dengan menghina kan dua hal yang berbeda. Kita nggak menghina, kita mengkritik. Iya. Walaupun sebenarnya kritikan gue jujur aja nggak ada solusinya. Kritikan gue nggak ada solusinya gitu. Jadi buat pejabat-pejabat itu dia juga nggak akan peduli dengan kritikan itu. Karena pejabat itu kayak patung pancoran. Diem aja udah. Iya, diem dan nggak mendengarkan buat apa gitu. Jadi percuma kita ngomong banyak lebar gitu aja. Kita nikmatin aja hidup kita. Nah. Yang lain mah gimana kita? Nah, itu aja. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang lu nih, kita kan berbicara tadi masalah kehidupan, kita kan ngobrol santai aja. Dari masalah kehidupan ini, isu sosial yang di masyarakat apa sih yang sering lu temuin? Isu sosialnya Dari sudut pandang lu gitu kan banyak banget yang masyarakat dalam lagi rame-ramenya nih. Bahkan influencer pun di media sosialnya lagi rame-rame tentang kesehatan mental, bipolar, self diagnose, ada panic attack, ada tentang artikel-artikel tentang psikopat, tentang introvert. Itu pun banyak banget di kalangan kayak gini. Ada gak sih yang di sekeliling lu sendiri itu ada yang mengalami seperti itu, isu-isu tabu gitu. Ini kan kita bertujuan untuk edukasi gitu. kalau sekarang sih berada fase yang gue nemuin orang-orang yang apa ya, banyak orang yang down, banyak orang yang lagi terbang tinggi juga, ya kan, gitu. kayak gitu ya. Nah, tapi lebih banyak yang kedon sih. Paling kedua. Iya, karena mungkin pandemi ini. Ya salah satunya sih begitu. Terus juga yang galau-galau makin banyak, yang yang broken juga banyak, Oh, ya kan? gitu. Iya sih. Karena kan kalau nggak salah tuh berapa tingkat perceraian juga lumayan naik. Iya sih, lagi pandemi Lagi gini kan. pandemi ini kan mungkin ya entah masalah apa yang dialami, kita nggak tahu. Mungkin faktor ekonomi salah Bisa, satunya. karena ya yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Bisa bener emang. Kayak gini, bisa dibelaksak banget ini gua. Orang dia mau ngomong apa ya? Sama gua juga makin brengsek ini. Iya sih emang bener, lagi pandemi kayak gini sih Kacau. emang lagi kacau-kacau ya gitu. Dan Tingkat perceraian juga makin banyak. Bahkan juga sebenarnya isu-isu yang kayak gini sih sebenarnya gue tertarik buat pengen angkat kayak lu tuh nggak kenapa-napa, tapi Iya. seakan-akan lu sakit. itu Kayak seakan-akan lu sakit, lu aduh kok begini sih hidup gue, lu nggak kenapa-napa. tapi kan itu sudut pandang lo beda dengan orang yang merasakan gitu. Kalau dia merasakan ya kok gue jadi gini, mungkin ada yang suatu kejadian yang dialami yang kita nggak tahu gitu. Iya, seperti Ya kan? itu sih sebenarnya lebih tepatnya. Nah iya, jadi dia merasa gini banget ya, mungkin selama perjalanan hidup dia merasa kurang atau merasa apa gitu ya, kita nggak tahu. Ya, gue sih pernah beberapa kali ngobrol tentang permasalahan ini gitu. Ada beberapa orang memang yang gue sempat bikin konten, tapi gue uploadnya itu di IG, gue nggak upload di YouTube. Di situ banyak banget yang DM gue, bang, permasalahan gue seperti ini. Kalau lu bilang ke gue tuh bukan ahlinya, gue bukan ahlinya sama sekali. Tapi kalau lu mau sharing, ayo. Udah. Karena gue belajar dari beberapa hal pengalaman gue, di mana lingkungan gue itu ada beberapa orang yang seperti itu, dan cara nanganinya itu sebenarnya simple, nggak butuh banyak. Dia bercerita, ya kita dengerin. Kalau dia minta solusi ya kita kasih. Karena itu solusi kita. Iya. Dia mau dia terima ataupun enggak itu balik lagi dari dia sendiri. Betul. Tapi kan ada beberapa hal yang didapat. Gue cerita sama lu, ada dan gue lagi begini. Lu begitu doang. Sebenarnya itu sering terjadi di tongkrongan ya. Tuh. Ada ya mungkin karakteristik manusia ya. Hmm. Karena suka mungkin membanding-bandingkan masalah. Kalau lu cerita, gua mana ini. Itu bukan solusi, men. Itu menurut gua ya. Itu kayak lu bikin gua tambah doang. Harusnya ya bukan gua menggurui atau gimana ya. Ini kalau temen lu cerita, lu dengerin gitu ya kan.
kalau bisa cari solusi nih bareng-bareng yang mungkin kayak lu terima, ya ini solusi dari gua, lu terima kan jadi enak. Iya. Dia juga merasa seneng ya kan. Dan begitu pula sebaliknya kalau lu lagi down, lu digituin, gimana perasaan lo gitu. Tapi rata-rata orang-orang yang kayak gitu, lu kalau lagi down, gue biasa aja. Iya. So kuat cuy. So kuat. Tawa. Ayo tawa paling coba begini aja. Oh. Gua ngapain ini? Mending begitu update story di WA. Bangsat nih bocah. Kita tanya lu ngapa? Nggak apa-apa. Banyak banget kayak gitu kejadian kayak gitu. Karena Banyak. pasti kalau kebanyakan orang ada sesuatu di balik kata nggak apa-apa. Kenapa dia bilang nggak apa-apa? Karena mungkin dia nggak mau terlihat sedih di depan orang, ataupun dia belum menemukan orang yang pas nih. Ya gue cocok aja sama dia. Ya dia bisa ibaratnya berguna lah. Dia bisa ngasih masukan ke gua terima, gua ngejalannya, dan itu akan membuat gua lebih baik. Tuh. Karena memang ada beberapa hal sebenarnya gini loh. Ini buat edukasi aja kita. Ada beberapa hal yang memang masih tabu di masyarakat untuk permasalahan ini. Jadi ada memang orang yang sebenarnya dia pengen cerita, dia pengen luapin, pengen speak up, tapi di lingkungan dia nggak terima. Iya, karena lingkungannya nggak support. Lingkungannya nggak support. Mending kalau misalnya dia nggak apa-apa, dia cuma diem di kamar, paling cuma jangan berguncingan tetangga kanan kiri yang kerjaannya cuma ngomongin orang, tapi ternyata anaknya hamil duluan, biasanya banyak terjadi masyarakat kayak gitu, banyak banget itu. Itu ya ibu-ibu Facebook ya. Ya itu banyak. Bahwa sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh kita mau bercerita, lingkungan gak nerima, pada akhirnya fatal-fatalnya itu apa? Gangguan mental. Kalau gangguan stressing, mental, gitu. kalau gangguan mental, depresi itu maksudnya paling fatal itu adalah apa? Bunuh diri. Bang, maaf. Apa dong? Cemilan dulu bang. Oke. Biar makin santai bang. Ini ada martabak dari, belum masuk sponsornya. Beli di mana lu? Ada dah. Gue tutupin dah, bang. Orang nggak Belum sponsorin. Nggak boleh. Boleh. orang bawah nih. Orang bawah, orang bisa orang Kalau bawah bikin aja. crossfit kali. Ya, ntar orang bawah. Bobok nggak apa-apa. Gitu. Boxnya aja, gambarnya mah nggak usah. Gitu. Gua Tapi besok kalau rame ya gue beli gratis. Gitu aja. Nah makanya kayak tadi kan yang gue bilang kembali lagi fatalnya itu udah bunuh diri. Memang ada beberapa artikel yang gue baca. Ini bocah 12 tahun dia punya punya apa itu namanya, kesehatan mentalnya dia terganggu saat dia up ke media sosial. Tahu kan mulut netizen itu setajam pedang Rasulullah, gue bilang ditajam. Tapi emang lu tahu udah Rasulullah gimana? Di dalam Al-Quran dijelaskan. Iya, benar. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan pedang-pedang itu. Jadi itu bener-bener tajam banget. Lu umur segitu punya masalah kesehatan mental. Emang apa sih yang lu alamin? Padahal dia nggak tahu apa yang sebenarnya dia alamin. Entah Kadang di rumahnya dia tidak mendapatkan sesuatu hal atau apapun itu kan yang sering terjadi. Sering terjadi itu. Akhirnya fatal-fatalnya apa? Dia bunuh diri, men. Bocah SMP kesehatan mental apa? Kita nggak tahu. Justru malah yang lebih, kalau menurut gua, dengan usia itu lebih gampang untuk mencapai kayak buat ngakuin, udah gua pasrah, gua diri aja. Karena usia-usia itu rentan. Iya. Dia merasa gua nggak berguna, hidup gua nggak nyenangin. Gitu. Padahal belum tentu lu di akhirat seneng coy. Tapi gue lebih seneng ke orang yang sebenarnya dia speak up seperti itu, gue seneng. Lebih seneng artinya apa? Dia mengalami itu, dia memberikan edukasi. Tapi memang kita harus sebagai audiens itu kita juga harus pintar-pintar juga. Iya, benar. Banyak-banyak kita belajar dari itu. Tapi kan terkadang ada manusia yang nggak kenapa-napa, capernya setengah mampus. Gua update galau begini. Ini bocah kagak ngapa-ngapa sebenarnya. Enggak, gua pernah nanya ke orang yang kayak gitu. Lu galau mulu? Kagak, gua galau. Gua mah udah sedih bikin status galau. Nah, just content kan. Iya, jadi kayak mungkin ada musik yang disuka, kemudian ya mungkin ada di TikTok gitu ya. Musik dia suka terus tapi tulisan galau gitu ya kan. Mungkin dia up karena dia suka musik ya. Bukan karena dia galau gitu.
Tapi bisa jadi juga sebenarnya dia nggak kenapa-napa, cuma apa cari perhatian yang gue bilang tadi. Dia caper. Iya. Dia caper cuma pengen ditanya, lu kenapa? Kenapa lu gitu? Padahal jawabannya nggak apa-apa. Itu rasanya kalau ada orang itu pengen gue tendang gitu. Iya. Tuh yang kayak gitu, yang kayak gitu. Makanya kembali lagi yang di lingkungan seperti itulah yang harusnya memberikan kita sebuah dukungan, mensupport lah. Iya, benar. Tapi kan kayak gitu. Kadang ada kalau kita update ini apa mungkin keluh kesah kita, ya kan. Mungkin kadang orang itu merasa gue harus cerita ke siapa? Gue harus ngadu kemana ya? Mungkin ke orang tua sungkan ataupun malu ataupun dia nggak mau, jangan sampai nih gue mau bebanin orang tua gue lagi. Nah pasti itu Ya. seperti itu. Jadi ya udah up di IG, di sosial media. Kadang ada orang lu lebay banget sih. Ya. Itu sudah ya kalau bisa mah jangan. Gitu. Biarin. Kalau lu nggak suka ya udah skip aja, kan bisa di skip. Betul. Jadi gua ngomong ini sebenarnya edukasi. Gua sama dia ini bukan ahlinya, tapi Iya. kebetulan kita akan seperti yang gue bilang, konten gue itu sebenarnya gue pengen mengangkat isu itu. Kebetulan ya di lingkungan itu kita temuin seperti itu, ya apa salahnya kita mengedukasi. Ya, Tapi kalau- gua please, lu dengerin kata-kata gua, lu jangan melakukan self diagnose dalam arti gua berbicara seperti ini tapi lu seakan-akan ngalamin tapi lu belum keahlinya. Jangan gitu. Gue bilang jangan, karena ada beberapa memang yang influencer itu udah datang ke ahlinya, dia menyatakan gua kena penyakit mental ini, tapi audiens itu dia cuma terkena tekanan hidup yang gue bilang masih normal biasa aja. Dia merasakan, oh gue juga kayak dia, oh gue kesakit ini. Padahal dia nggak kenapa-napa. Karena apa? Pentingnya untuk belajar terus kita datang ke ahlinya memang seperti itu. Memang gue bilang ahlinya itu emang mahal. Bener. Tapi lu juga sisi negatifnya adalah lu memperburuk kesehatan lu sendiri gitu. Yang sebenarnya nggak kenapa-napa jadi akhirnya sakit. Sebenarnya sih kalau nggak perlu ke inian sih ya, apa ke ahlinya gitu ya. Kadang juga temen juga bisa sih Bang. Kalau menurut Iya, gue. memang untuk sharing-sharing memang Iya. bisa. Tapi kan untuk menemukan teman yang kayak gitu Susah. gitu. Sama Susah. kayak nyari jerami di tumpukan jarum. Nah, ya kan. Balik. Kalau nyari jarum di tumpukan jerami nggak ketemu, nggak kenapa-napa. Iya. Dan lu nyari jerami di tumpukan jarum, sakit duluan lu. Ketemu nggak, Oh, iya. sakit duluan. Bener, bener. Sakit duluan gitu. Tangan udah berdarah. Iya, itu peribahasa Rudi ya. Set garis bawahi Rudi Prasetyawan. Aduh, udah makan dulu lah sambil nyantai. Ini enak juga nih martabak nih. Ini martabak 99 nih. Rada nasi ya. Yang ngasih kameramen nih. Tapi dia nggak makan, biarin aja ntar gua habisin. Udah. Hah? Udah. Mau lo ngambil ya? Hmm. Salah banget. Dapat minyak. Yang licin-licin enak Bang. Becek dong. Tisu. Ada lagi tisu. Ada magic. Nih, itu tuh. Ambil dulu tisu. Ah. Tisu magic berapaan? 8.000, 4.000 deh. Ntar anterin gua beli. Itu biasanya kalau buat ini orang-orang balapan. Buat balapan. Kalau jatuh, yang tipis itu kan kebal. Jadi nggak merasa sakit, cuman tetap aja di rumah sakit aja. Oh, gua belum nanyain tuh, kemarin gua ada joki kuda lumping. Oh gitu gua tanyain. Dain buat jatuh dia kebal nggak gitu. Ya kalau gue sih biasanya seperti itu. Biasanya gitu. Yang gue tahu. Sisi positifnya ya. Berarti bisa dong gua tawuran kan kebal. Dia merasa enggak. Terus konten aja. Ya, yang kayak isu di masyarakat berkembang. Tapi dari lo sendiri, pengalaman pribadi atau memang di lingkungan lo itu lo menemukan seperti itu? Pribadi sih gue. Oh, itu pribadi. Jujur aja broken. Harusnya ya. Harusnya gue udah bisa ngelewatin ini semua sejak lama. Karena gue broken juga udah lama. Sekitar 2016. Berarti kan 6 tahun. Harusnya udah lewat. Saya udah lewat. Tapi karena kesalahan gue sendiri yang terlalu kayak gue kayak gini nih karena ini karena itu gitu.
gitu. Apalagi saat menyalahkan orang tua itu salah coy. Berarti benar-benar pure ini dari pengalaman pribadi lu yang sehingga menyebabkan lu berpikir ulang lagi, yang gua lakuin ini salah gitu. Kalau mungkin lu dulunya hidup enak atau gimana gitu kan, ya itulah perjalanan hidup, roda berputar gitu. Satu saat lu di atas, lu maju turun, ya kan. Tapi turun lu bakal naik lagi. Memang berputar aja. Berputar. Tergantung dari kita sebagai si pengemudi. Nah itu kalau gua bilang letak saran gua tuh terlalu lebay ya akan masa lalu. Yang dulunya apa ya, hidup enak ya kan, hidup enak, ini enak, itu enak ya kan. Tapi ketika semua hilang, timbullah rasa kekecewaan. Oke. Kok jadi kayak gini sih ya? Bingung gak gua gitu. Gimana ya? Udah, dan kita anak, wah orang tua gua gitu. Gara-gara dia nih gua jadi kayak gini nih gitu. Dan kalau menurut gua itu salah. Gak ada orang yang pengen kayak gitu. Iya pasti. Gak ada orang tua yang gitu. kayak gitu. Tapi kan karena suatu keadaan yang menyebabkan dia seperti itu. Nah itu kan kembali lagi yang seperti gue bilang, Benar. di saat lu mental lu down, lu bener-bener butuh orang yang bener-bener mengarahkan. Ah. Minimal lu dengerin cerita gue deh gitu. Nah, dulu emang nggak selamanya kok hidup enak itu enak. Ada batasan gitu kayak. Betul. Lu mau ini diturutin, lu mau kemana, lu mau ini dengan fasilitas mewah apapun yang lu punya. Betul. Tapi kadang lu merasa gue nggak bebas ataupun apa. Itu gua rasa itu sering. Itu Karena makanya kadang bukan menjelekan ya orang yang berada di lingkungan atas sih, maksudnya dalam kalangan orang ada, kadang dia nggak merasa ada kebebasan. pasti. Soalnya jujur aja dari beberapa kasus itu yang gue temuin itu rata-rata malah justru orang yang gue bilang itu enak. Versi kita kan lihatnya kan pasti enak aja kan. Benar. Lo enak, fasilitas udah ada, apa-apa juga enak, mau dikasih. Tapi faktanya kebebasan mereka ternyata direnggut. Yang pada akhirnya timbullah gue nggak nyaman di rumah, gue akan mencari bahagian di luar. Dan kebahagiaan di luar kebetulan yang dia temukan, gue seneng nih main sama dia. Dia nggak peduli lingkungan sekitar, mau positif mau negatifnya dia akan terima. Gue seneng main sama dia, gue bahagia, gue nyaman. Karena yang cari balik lagi itu kenyamanan. Jadi ada timbullah dari segi negatifnya itu dia nakal atau apa. Ya memang hal seperti itu lumrah terjadi. Dalam hal seperti itu banyak terjadi. Kalau misalnya dia bicara, lu harus ngarahin dia. Memang semua ada arahnya, ada aturannya. Tapi step by step. Nanti pada akhirnya pun dia akan menyadari seperti yang lu bilang. Gua pernah merasakan dulu gua berada di lingkungan orang bebas. Gua dari dulu bang bergaul tuh pasti selalu sama yang lebih tua. Kayak muka gua boros nih anjing. Iya, kayaknya tuaan lu ya sama gua. Ya nggak tahu sih. Karena gua pengen bebas. Gua pengen ke teman-teman gua nih. Gua pengen bebas. Nah, ketika gua melakukan itu, ketika orang ibu gua kemana, bapak gua kemana, gua sendiri dong. Bebas nih gua, enak. Udah main. Tapi semakin dewasa kita, semakin kita mikir. Enak ya. Lihat orang teman sendiri diteleponin banyak, pulang lu makan gitu. Sedih coy. Simple banget ya padahal itu. Padahal itu simple, tapi gokil. Itu buat orang-orang yang Aduh kacau. Makanya pasti dah lu ngerasain iya pasti. sebebas-bebas ya lu. Apalagi jangan sampai dah rasanya udah nggak dipedulin orang tua. Nggak ada yang ngetin gua makan. Biasanya nih gua dulu kalau ngeliat temen yang mungkin dikekang yang menurut dia nggak enak, tapi menurut gue enak. Itu Setelah sekian tahun gue menjalani kebebasan itu ya. Tapi kok gue nggak jadiin pulang ya? Kok gue nggak dijariin ya gitu ya? Lu mau nggak pulang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, masa bodoh mereka. Padahal kalau simple itu Nah, iya. mungkin kalau untuk orang yang gue bilang dalam kondisi bener down kayak yang lu alamin, lu ngelihat orang misal Ruth pulang dulu makan. Mungkin untuk orang yang tidak merasakan apa-apa, lu kayak bocah lu, masih aja suruh makan. Pasti ada seperti itu.
Tapi kalau lu yang ngalamin, itu kan pasti sesuatu yang sesuatu beda. yang wow gitu ya, enak banget. Jadi peduli, gua nggak sama sekali. Nah itu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya orang lihatnya itu kayak biasa aja, tapi mereka nggak ngalamin. Iya, tapi menurut seseorang tuh luar biasa. Luar biasa karena Itulah mereka keinginan ngalamin ini. apa yang mungkin ada di belakangnya. Gue pengennya digituin lagi. Gue pengen Betul. kayak gitu lagi. Lu pulang sekolah, set buka pintu, ditaruh tas, tinggal makan, gitu ya kan. Lu udah masak ya kan, enak banget gitu ya. Iya. Cuma dulu, gue makan apaan ini? Gitu. Gue makan apa? Dia kagak punya gitu ya kan. Mau nggak mau kan kita harus bertarung dulu, ya kan. Ngadu nasib dulu nih. Apa nih kita adu? Ayam orang ini kita adu. Kita adu. Kemana nih? Biar gue bisa makan nih. Ya kan? Gitu. Iya, seperti yang bilang, akhirnya kan ada beberapa hal yang mungkin bisa larinya ke hal positif, Bisa ada yang negatif. hal yang negatif. Tapi di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Ada pelajaran yang kita dapat. Ya pasti itu ada pelajarannya. Tergantung dari orangnya, masih mau iya. belajar apa enggak. Kalau nggak mau belajar lu banget. Ya, karena kan ada emang orang yang udah berlarut-larut begitu aja Iya. gitu. Tapi ntar pasti dia menemukan titiknya. Kalau nemuin, Enggak, tapi gue yakin sih kalau gua. ya pasti sih ada. Cuma nggak tahu kapan. Iya. Semua ya soal waktu. Nunggu semua hilang dulu. Gitu. Iya, tuh. Gua maaf ya. Hmm. Dibilang enak. Mobil banyak, motor banyak. Tidur kasur. Ya kan? Makan di meja makan. Pas gua itu kalau dipikir ya perjalanannya ya, itu bertahun-tahun orang tua kita berjuang ya kan, berjuang buat ya ini buat anak gua gitu. Tapi ketika suatu itu terjadi, itu hilangnya nggak nyampe setahun bang. Nggak nyampe setahun bos hilang semua gitu. Terus lama-kelamaan jalan-jalan mikir, dulu gua tidur di kasur nih, makan tinggal nyendok ya kan? Mau kemana-mana enak, nggak lagi mikir ya, pak minta duit, bu minta duit ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya kita mikir lagi, oh berarti bukan milik kita gitu. Yaudah mau diapain lagi. Kalau kita terus menyesali itu, gue dulu punya mobil nih, gue dulu punya motor nih, ya kan, gara-gara begini gue jadi begini, itu nggak bakal nemu. Itu kalau cerita gue nggak tahu yang lainnya, karena kan pasti beda-beda. Pasti banyak sih sebenarnya. Ini juga ada beberapa memang yang sebelum lu itu ada yang DM gua, bang gua pengen angkat dong masalah tentang berapa komputer gua. Oh nggak apa-apa, gua bilang. Memang isu-isu seperti ini sebenarnya harus menjadi sebuah edukasi untuk kalian semua yang sedang mengalaminya. Terima apa enggaknya versi dia, ya kembali lagi ke lu. Karena apa? Lu pada dasarnya itu dalam kondisi down. Down itu kalau orang ngomong apapun, kalau lu nggak ngerasa nyaman itu nggak akan terima gitu. Tapi kalau lu bisa pelajarin dari video ini, dari obrolan ini, ya gue bilang ya lu mungkin bisa berubah dalam waktu yang cepat gitu, nggak begitu lama gitu. Karena lu bisa ngerti kalau ternyata kayak gitu ya. Ternyata ya mungkin ada yang menganggap biasa aja gitu, tapi ada yang menganggap oh kayak gitu cara dia menyelesaikan semuanya. Betul. Ya mungkin dia berada di posisi itu saat ini. Oh gitu caranya gitu. Ya dia mulai coba, ya ketemu lah dia, ya mungkin itu suatu jalan ya, kita kan nggak tahu. Gua dulu bang itu nggak pernah aku sama orang tua semenjak broken itu sama bapak. Gue minta duit tinggal dikasih aja berantem gua, ya kan, durhaka aja gitu, kacau gitu. Sama ibu, gua nganggap ibu gua udah ninggalin bapak gua nih, ya kan? Pasti. Ya kan, gua udah nganggap udah jelek aja, udah gitu. Tapi ketika itu gua jalanin tuh, pokoknya gua tuh ya itu pokoknya dari awal broken itu sampai awal 2022 ini, itu gua baru selama itu gue musuhin, kayak benci, dendam. Terus gue ketemu orang yang gue anggap wah dia berarti nih, udah orang tua nggak dihiraukan, gue ke dia. Tapi satu sisi ketika